Oke, ketemu kembali di video lanjutan tentang proyek Laravel untuk kesiapan TS mahasiswa di TI Teknologi Informasi Fakultas Saintek. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana tentang dua fitur-fitur yang ada di Laravel, yaitu tentang mutator dan casting, dan juga dengan menggunakan fitur data seeder untuk menginput data. Baik, di lanjutan video ini kita akan membahas topik tentang bagaimana membuat login user ya, login user dengan menggunakan salah satu fitur juga yang ada di dalam Laravel, yaitu dengan menggunakan Laravel Fortify. Nah, ini jadi kita akan membahas video tentang bagaimana membuat login user dengan menggunakan Laravel Fortify. Hasil akhirnya nanti kita akan melakukan bagaimana menginstal Laravel Fortify dan juga bagaimana membuat form login untuk user pada proyek aplikasi kita. Oke, sekilas saya akan coba menjelaskan apa itu Laravel Fortify. Kalau kita search di oke, sebentar ini apa itu Laravel Fortify? Kita akan di sini adalah disebutkan bahwa Laravel Fortify ini adalah implementasi backend. Backend itu halaman yang untuk login admin biasanya sih di sisi server ya. Implementasi backend, autentifikasi agnostik, front end untuk Laravel. Jadi Laravel Fortify ini semacam paket ya yang dikemas hanya untuk backend. Dia ini bisa mengimplementasikan semua fitur daripada autentifikasi Laravel, termasuk misalnya di sini adalah untuk login, misalnya ada juga untuk registrasi user, pengaturan ulang kata sandi, verifikasi email, dan banyak-banyak lainnya. Misalnya kalau seperti ini ya, kalau saya buka misalnya kita membuka Facebook misalnya, kalau di sini kan kita akan dihadapkan yang pertama adalah tuh form login usernya. Ada di sini buat akun baru atau meregistrasi akun, atau kita lupa kata sandi atau seperti ini. Misalnya, atau juga bisa untuk yang verifikasi email misalnya. Nah, dengan ini contoh implementasi form login. Kita bisa membuat dengan proses yang bentuknya seperti ini dengan cepat dan mudah itu hanya dengan menggunakan yang namanya Laravel Fortify. Oke. Nah, di dalam Laravel Fortify ini kita tidak disediakan user interface atau tampilan yang seperti bawaan daripada Laravel. Karena gini, kalau di dalam Laravel itu ada namanya Laravel UI untuk mengeset tampilan, dan juga artinya tampilan from login itu atau interface dari aplikasi itu sudah tersedia. Tapi kalau di Laravel Fortify untuk membuat tampilan form untuk login itu kita ngebuatnya menggunakan manual atau dengan menggunakan kode HTML dari dasar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah eh, kapan kita menggunakan Fortify ini? Nah, kita akan menggunakan Laravel Fortify ini ketika salah satu daripada start kita apabila misalnya kita tidak menggunakan salah satu dari starter kit daripada Laravel. Artinya kita tidak menggunakan ini. Maka apabila kita menggunakan starter kit daripada Laravel, maka kita tidak perlu menggunakan
Laravel 45 ini. Tapi apabila memang kita tidak menggunakan starter kit, berarti kita menggunakan Laravel 45. Jadi gini, karena kalau kita menggunakan starter kit itu sudah memiliki fitur. Starter kit itu bawaan dari Laravel. Apabila kita menggunakan itu, maka dia itu sudah ada fitur untuk autentifikasi secara lengkap. Nah, sebalikannya, kalau kita tidak menggunakan starter kit bawaan dari Laravel, maka kita menggunakan Fortify. Nah, seperti tadi yang video-video sebelumnya, ketika kita membuat project Laravel kan sudah ada tabel user, yang dibuat model user yang dibuatkan secara otomatis. Itu bawaan dari Laravel. Oke. Nah, maka kita di sini sekilas ya tentang Laravel 45 ini. Kalau mau memahami lebih lanjut tentang Laravel 45 ini, boleh diketik di Google dengan kata kunci apa itu Laravel 45 yang ini. Silahkan dicari, ada banyak tutorial-tutorial yang membahas tentang aplikasi tentang package Laravel 45. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana menginstalasi dan mengkonfigurasi Laravel 45 ini di dalam proyek kita. Nah, caranya bagaimana? Kita ikuti langkah berikut. Nah, yang pertama adalah langkah satunya adalah atau langkah yang pertama menginstalasi Laravel 45 ini ke dalam proyek kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah seperti biasa kita dengan menggunakan terminal. Ketikkan di dalam terminal dengan perintah seperti ini. Composer requires Laravel 45, kemudian versinya kita menggunakan versi 1.16.0. Nah, ini perintah untuk menginstal Laravel 45 ke dalam project kita. Kita menginstalnya dengan menggunakan Composer. Oke, kita lihat, cek tidak ada yang salah dengan kodenya. Oke, kita tekan enter. Maka apabila tidak ada kesalahan, dia akan langsung mendownload Laravel 45 ke dalam project kita. Ini proses download dan juga proses instalasinya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, nah sampai di sini maka proses instalasi daripada Laravel ini sudah selesai. Laravel 45 ini sudah selesai. Nah, ini tahapan install. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita melakukan publish konfigurasi. Ya, artinya apa publish konfigurasi? Kita melakukan konfigurasi supaya Laravel 45 ini bisa digunakan. Caranya bagaimana? Tetap masih di dalam ini. Saya hapus dulu biar nggak kepanjangan perintah command terminalnya. Masih di dalam terminal, kita ketikkan sekarang perintah seperti ini. Nanti kalau misalnya kepanjangan perintah ini boleh di copy di keterangan video. PHP artisan vendor, ini panjang sedikit panjang ya, perintahnya. Publish provider. Oke, kita klik di sini Laravel 45 services provider. Oke, ini perintahnya. Kalau kepanjangan boleh di copy paste aja di keterangan video. Ini ketika memang kita cek dulu 45 service provider. Oke. Nah, apabila sudah konfigurasi ini, perintah untuk konfigurasi package-nya, kemudian enter. Nah, maka ketika tidak ada kendala dalam menjalankan perintah ini, kita akan mendapatkan beberapa file konfigurasi.
ada beberapa file konfigurasi yang dibuatkan. Bisa kita lihat di dalam folder apt action ini yang sudah kita buat tadi, ini action. Sebelumnya kan nggak ada, ini udah ada. Akan kita dapatkan di situ Fortify ini ada beberapa folder yang telah dibuatkan. Ada user, password validation rule, dan juga ada beberapa file yang digunakan untuk proses Laravel Fortify ini. Nah, ini kalau kita buka di dalam rootnya, dalam root project htdoc-nya, kira-kira bentuknya seperti ini. Doc, project UTS, apt action. Nah, dalam ini, ya ini dia, ada banyak nih, ada banyak yang sudah dibuatkan ini foldernya. Ini yang dibuatkan ketika kita menjalankan perintah tadi. Nah, konfigurasinya ada beberapa ya. Nah, sekarang berikutnya adalah apabila itu sudah selesai, maka langkah berikutnya adalah kita akan fungsikan fitur two-factor authentication di dalam Laravel Fortify. Artinya, ini apabila misalnya ini sudah kita konfigurasi, sekarang kita akan menjalankan proses migrate. Migrate artinya agar atribut di atas itu bisa ditambahkan ke dalam tabel. Ya, atribut-atribut yang telah kita buatkan ini nantinya bisa ditambahkan ke dalam tabel. Caranya bagaimana? Masih di dalam terminal, jalankan perintahnya adalah php di sini, sorry. Sini php artisan migrate. Enter. Oke, nah di sini ketika kita menjalankan perintah ini, kita artinya mengubah tabel user yang akan menambahkan dua atribut tambahan. Kalau kita buka di dalam database, kita akan mendapatkan dua atribut tambahan dalam tabel user, yaitu ini ada tiga atribut ya. Ada two-factor recovery, dan two-factor confirm. Ini. Apa maksudnya ini? Inilah keamanan daripada tabel user, yaitu dengan autentifikasi. Kita akan membuat namanya nanti autentifikasi dua faktor. Dan ini sangat penting ya, autentifikasi dua faktor artinya ketika ada yang coba-coba untuk mengakses login admin kita. Oke, sampai di sini berarti langkah kedua sudah berhasil kita menambahkan atribut baru di dalam tabel user. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mengaktifkan view ini di dalam provider. Bagaimana caranya? Kita akan menambahkan beberapa baris kode yang bertujuan untuk proses pengaktifan beberapa halaman untuk menerapkan daripada Laravel Fortify ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Di dalam direktori apt, kemudian di dalam direktori provider, buka yang namanya file kayak ini, Fortify. Bentar, kita lihat dulu. Kita cari Fortify Service Provider. Oke, klik file yang ini, klik saja, maka akan didapatkan file yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada kodenya sudah dibuatkan. Nah, sekarang kita akan sedikit mengubah kode ini dengan beberapa kode tambahan ya. Kode tambahan kita tambahkan di dalam function boot. Nah, di dalam function boot kita tambahkan beberapa baris kode. Kode tersebut adalah untuk melakukan load view seperti login, forget password, reset password, confirm, ataupun two-factor authentication. Itu kalau dibutuhkan, tapi kalau tidak dibutuhkan ya tidak perlu sih. Nah, kita nanti akan buat di dalam folder view. Artinya ini untuk menambahkan view.
di dalam implementasi Laravel Fortify ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara seperti ini. Kita buka di dalam function boot yang ini, kemudian di bawah di sini setelah login ID, setelah di sini ya, setelah di sini kita ketikkan tambahan beberapa file untuk menambahkan form. Yang pertama ada form login, lupa password ataupun reset password. Yang pertama kita tambahkan untuk form login. Caranya seperti ini. Ketika ketikkan 45, oke, kita ketik saja. Oke, kita panggil form untuk login view yang ini sudah disediakan ya, karena kita sudah berhasil menginstalnya tadi. Kita tekan enter saja login view, kemudian kita berikan function, parameter function. Oke, kemudian function kita ini kosongkan parameternya, kurang lebih kodenya seperti ini. Oke, nah kita akan memanggil yang pertama form view untuk login. Kita ketikkan di sini return view. Oke, kita arahkan ke view daripada tampilan form loginnya. Di sini kita nanti akan buatkan view-nya, belum kita buat, tapi nanti kita akan view-nya nanti akan disediakan langsung oleh si Fortify ini. Tapi nanti untuk form view-nya kita akan buat manual nanti ya. Caranya seperti ini. Kita ketikkan di sini out.login. Oke. Ini untuk yang proses login yang pertama. Ada error, bentar kita lihat. Ini kenapa error? Oh, ini salah, sorry. Di sini diubah ya. Tutupnya bukan di sini, dihapus, tapi ditutupnya di sini. Oke, dah. Kira-kira fungsi yang pertama ini. Ini kita memanggil view login dengan menggunakan Fortify. Kalau di dalam kita tidak menggunakan Fortify kan, seperti kita manggil form login seperti biasanya di controller. Nah, ini untuk memanggil form login. Kemudian apabila sudah, misalnya kita menggunakan form untuk misalnya untuk reset password ataupun untuk pendaftaran, itu juga bisa nanti dibuatkan di sini. Tapi untuk yang pertama di sini kita pastikan dulu memanggil yang form login saja kita buat, tidak usah yang untuk lupa password atau nanti kalau misalnya kita mau buat form lupa password, kita nanti registrasi lagi di sini di Spotify di sini. Oke, ini yang pertama. Nah, berikutnya sekarang apabila sudah kita buatkan di sini, sekarang kita registrasi Fortify di service providernya. Ini kita lakukan registrasi Laravel Fortify ini dalam provider Laravel. Caranya bagaimana? Buka file config apps php sini ya. Kita buka config ini, apps config. Di sini ada apps.php di sini. Di sini ya di folder app config app.php. Oke, buka di sini. Kemudian kita tambahkan kode berikut di dalam array providernya. Kita scroll ke bawah. Oke, ini biarkan saja scroll ke bawah di di sini provider. Nah, di sini di sini. Kita tambahkan di sini meregister Fortify service provider. Kita tambahkan di sini, saya beri keterangan misalnya adalah melakukan register Fortify service provider. Caranya
Gini, kodenya adalah dengan cara tidak ada sih root service provider. Oh bukan, sorry. Cara gini, app provider provider 45 ya, jadi service provider. Oke, kita klik saja enter. Oke, kemudian ini sudah disediakan provider kelas start dan koma. Nah, ini kita sudah berhasil melakukan register ya, register Fortify di dalam ke dalam service provider yang di dalam Laravel. Kita save, baik, tidak ada error. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan dua atribut, yaitu atribut two factor secret dan two factor recovery code. Dan itulah karena kita di dalam ini tadi dalam database tabel kita ada penambahan 3 atribut baru ya. Jadi kita menambahkan properti ini ke dalam di property hidden di dalam model user. Ini gunakan agar ketika kita ingin melakukan get data user, maka atribut tersebut tidak akan ditampilkan. Karena jika ikut ditampilkan, maka dari sisi keamanan itu akan bahaya ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Caranya adalah ini simpan dulu, buka model user yang mana model to user. Nah, di sini kemudian coba cari yang method hidden kayak gini. Nah, ini dia. Nah, di sini kita tambahkan sekarang yang properti untuk yang sesuai ini. Nah, two factor secret yang 3 inilah, samakan aja dengan ini. Caranya gini aja, copy paste yang ini, Ctrl C, pastekan di sini, di bawah di sini. Oke, satu, oke, dah. Kemudian kedua, ini samakan aja dengan yang di sini, samakan aja. Oke, kedua, ini Ctrl C, pada sini. Oke, kemudian yang terakhir ini juga sama, copy paste aja. Oke, sudah. Nah, oke, apabila sudah, tekan Ctrl S. Oke, nah, jika sudah, kita sudah berhasil menambahkan 3 atribut tersebut ke dalam property hidden. Seperti itu jelasan tadi ya. Nah, sekarang langkah berikutnya apa? Sampai di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi dan konfigurasi daripada Laravel 45. Oh, ini ada salah satu file yang belum tersimpan ya dalam register tadi. Oh, dalam view tadi memanggil form login. Kita Ctrl S dulu. Oke, kita Ctrl S. Sekarang berikutnya apa? Berikutnya kita lakukan adalah membuat proses login. Nah, di dalam membuat proses login ini, kita akan mengetikkan dengan menggunakan kode HTML. Artinya seperti membuat tampilan login biasanya lah. Nah, untuk form login ini, caranya seperti ini. Artinya ini tahapan berikutnya adalah setelah kita berhasil melakukan instalasi dan konfigurasi Laravel 45, sekarang kita akan membuat proses login menggunakan Laravel 45. Nah, di sini kita tidak akan membuat sebuah root dan controller baru seperti yang kita belajar di kelas. Kalau sebagai di kelas kan kita ketika ada memanggil sebuah view kan membuat root baru. Karena ini kita karena menggunakan Laravel 45, jadi semuanya itu untuk root dan controller itu sudah dibuatkan secara otomatis ketika kita melakukan instalasi Laravel 45. Jadi di sini yang perlu kita buat apa? Hanya tampilan user interface-nya saja atau interface untuk yang form login. Maksudnya ketika biasanya kalau kita tidak menggunakan Laravel 45 untuk controller, untuk yang root itu kita harus buat secara manual di dalam Laravel. Tapi kalau kita menggunakan Laravel 45, kita tidak perlu membuat itu. Oke, kita langsung mulai.
langkah berikutnya adalah membuat layouts untuk yang ini, karena kita memanggilnya di sini. Membuat view dengan menggunakan kode HTML-nya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Di dalam folder view, dalam directory view di mana view, resource view, resource view, di sini, di view di sini, kita buatkan sebuah folder baru dengan nama apa namanya, layout lah kita bilang. Kita klik di sini view, kita buat folder baru, new folder, kita beri nama layout, kita enter. Kemudian di dalam folder layout kita buat sebuah file baru dengan nama ini, out.blade.php yang ini. Caranya kayak gini. Klik from layout, create new file, berikan namanya adalah out.blade.php karena ini di view. Klik enter. Nah, di sini kita nanti akan mengetikkan kode HTML-nya. Artinya membuat view halaman untuk loginnya, untuk form login. Nah, sekarang caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita akan mengetikkan kode HTML di sini. Nah, kode HTML-nya kini tidak perlu diketik, cukup nanti di copy paste saja dari modul yang akan diberikan sebagai pendukung untuk belajar dari video ini. Saya juga akan meng-copy paste dari kode HTML. Nanti akan jelaskan apa fungsi dari setiap kode-kode tersebut. Oke, sekarang saya copy paste saja. Kodenya kira-kira seperti ini. Nah, ini kodenya. Ini hanya kode HTML yang memang untuk yang membuat host untuk login. Di sini kalau kita lihat yang pertama ada kita memanggil file CSS dengan menggunakan feed. Ini kode yang pentingnya ini. Nah, di sini kita memanggil file CSS ya, karena kita menggunakan apa namanya tadi, CSS ini dari resource di sini yang sudah disediakan oleh Laravel. Resource-nya kita di sini memanggil resource CSS app CSS ini. Itulah yang menggunakan apa namanya Tailwind tadi. Kemudian kita juga menggunakan sintak blades untuk menampilkan konten dengan yield konten yang ini. Nah, ini artinya konten itu di mana sintak tersebut ini akan otomatis mencari sebuah blade section dengan nama konten. Nah, di sini. Nah, di sini nantinya akan otomatis ya mencari sebuah blade section dengan nama konten. Nah, ini berfungsi kalau kita nanti membuat semacam menu ataupun yang lainnya. Oke, ini kode yang ini yang perlu diperhatikan hanya ini saja. Ini, kemudian ini. Kalau title ini nanti akan otomatis dimunculkan karena ini title yang disediakan oleh si Laravel-nya. Yang lainnya hanya kode HTML saja. Jadi di bagian ini aja yang perlu diperhatikan. Satu, ini memanggil CSS, ini untuk menampilkan konten dengan menggunakan yield content otomatis untuk mencari sebuah blade section. Nah, berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah setelah kita berhasil membuat layout, sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat view halaman untuk login. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara kita buat sebuah folder baru dengan nama OS di dalam folder view, dan di dalam folder OS kita buat sebuah nama file baru dengan nama login. Nah, caranya bagaimana? Cara seperti ini. Di dalam view, view di sini, dalam view, buatkan sebuah folder baru dengan nama, beri nama adalah out. Ini. Beri nama OS, kemudian enter.
Dan di dalam folder auth ini, kita buat sebuah file baru dengan nama login. Misalnya, klik new file, buat sebuah file baru dengan nama login.blets.php. Kita enter. Oke. Nah, sekarang sudah ada folder file baru dengan nama login dari sini. Nah, di sini nantinya kita akan mengcopy kode HTML untuk tampilan form loginnya. Ini copy paste saja kode yang ada diarahkan di dalam modul. Oke, saya copy paste saja kodenya, kurang lebih karena kode HTML juga. Copy, oke. Nah, penjelasannya di sini, ini kode HTML saja. Sekarang kita akan menjelaskan kode di sini. Di sini yang perlu diperhatikan adalah di bagian atas yang di sini. Di sini kita menggunakan layout dari auth ya, dari auth, dan di dalamnya kita buat array yang bernama title. Title inilah yang kita set tadi di sini ya, dalam sini. Ini Ctrl S dulu. Nah, di auth sini ini kan ada title ya. Nah, di sini title ini diambil dari mana? Dari sini. Oke, namanya apa? Login admin. Jadi title nanti isi daripada ini kita set nantinya di sini login admin. Jadi kalau misalnya mau diganti misalnya login apa? Login aplikasi misalnya. Kita tidak ubah saja ke ini. Ini boleh. Artinya title ini nanti akan bernilai ini. Itu yang pertama. Kemudian di dalam kode berikutnya, ini saya jelasin yang selain yang konten ya. Selain yang HTML. Kalau ini section content artinya kita memanggil, menghubungkan dengan yang ini, yang deal content yang ini. Yang ini biarkan saja, deal content ini. Kemudian di dalam form action login, kita diarahkan ke dalam huruf yang bernama login. Kalau kita lihat di sini, ada ketika tekan tombol login, maka diarahkan actionnya adalah ke root login. Jika kita cek root tersebut di dalam file root-web.php, maka kita tidak akan menemukannya karena root ini berada di dalam folder vendor dari Laravel 45. Artinya sudah dibuatkan. Vendor kalau kita lihat dalam vendor di mana di sini. Artinya itu tidak perlu kita buat, tapi cukup kita panggil saja di sini. Kalau sebelumnya kan rootnya harus kita buat sendiri, tapi ini enggak. Ini langsung akan dibuatkan secara otomatis. Nah, kemudian ini menggunakan metode post. Ini tidak perlu saya jelasin. Kemudian ini CSV untuk keamanan. Ini label yang pertama, artinya tampilan login input nama. Di sini ada keterangannya, di sini kita menggunakan tipenya email, format email, name-nya email. Jadi di sini value-nya nanti kalau ada perubahan daripada email kita. Ini hanya HTML, saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Kemudian ini juga sama HTML, ini kode HTML aja. Di sini yang perlu diperhatikan adalah di bagian name ini saja. Name ini, name, email, ini juga name, password. Kemudian yang lainnya hanya HTML. Kalau yang ini message ini, dan ini menampilkan pesan, artinya validasi apabila ada inputan yang salah. Kemudian yang di bawah di sini hanya tombol ini ingatkan saya, tombol ingatkan saya apabila memang kita ingin menyimpan passwordnya. Kemudian ini ada tombol lupa password apabila kita ingin membuat lupa password. Kemudian ini ada tombol submit. Submit artinya apabila tipenya submit, ini untuk form login kita. Nah, apabila sudah, sekarang ini kodenya, jadi yang perlu diperhatikan yang seperti yang saya sampaikan tadi itu saja. Kemudian ini kalau mau kita ketik login atau login user. Sini user. Oke, kita Ctrl S. Nah, setelah kita membuat form login dengan menggunakan HTML, sekarang kita uji coba, ingin melihat hasilnya. Apakah berhasil membuat form loginnya atau tidak? Caranya bagaimana?
Cara seperti ini, jalankan dulu Laravel-nya. PHP, oh sorry, sini. Oke, kita jalankan di sini. PHP artisan serve. Enter. Oke, sekarang kita jalankan. Oke. Nah, ini kan kalau ini adalah yang root utamanya. Sekarang kita ketik coba di sini panggil form login slash login. Enter. Berarti ada yang salah, ada yang sedikit error, ada kesalahan. Apabila ini kalau kita lihat di sini ada kesalahan di resource ya, pembagian resource CSS FFP kalau kita lihat di sini adalah files not found, manifest JSON, run npm run dev new terminal and refresh the page. Coba kita ikuti yang keterangan dari sini. Kita ketikkan, ini perbaiki error, kita coba satu-satu. npm run dev, kita copy. Apabila muncul error seperti ini ya, and refresh the page. Oke, kita coba ikuti instruksinya. Kita buka di sini, Ctrl C, stop server. Oke, kita ketik npm run dev. Oke, kemudian kita reload ini. Oke, kita start server. URL-nya kita Ctrl C lagi, stop, kemudian PHP artisan serve. Oke, sekarang coba kita reload lagi. Oh, masih error, refresh ya, asset ini berarti di CSS nya masih belum ini. Kalau kita lihat di sini di bagian ini error, di out di sini pemanggilan ini fight ini sudah sih ada yang error. Di inilah kita bilang tadi, di sini kayaknya masih ada yang error. Kita akan coba cari kenapa error. Oke, ini masih error ya, error yang belum bisa memunculkan yang form login ya, masih error di sini. Kita coba dengan solusi yang lain ya. Yang pertama, kalau kita search coba, kalau ada ketemu error yang seperti ini, tidak bisa menampilkan form login ya ketika sudah berhasil membuatnya, kita coba solusi yang pertama adalah buka di projectnya, kemudian coba cari satu folder yang namanya adalah node module. Ini node module. Kalau kita buka di htdocs, dia letaknya di sini. ini dia. Kalau kita buka banyak ya, ada banyak tuh. Nah, kalau ini kita coba hapus dulu folder ini. Kita buka di htdocs aja biar gampang. Kemudian di folder ini kita coba hapus aja dulu node module ini. Delete. Oke, continue. Oh, sebentar ini permission. Karena sudah terbuka ya, tapi bisa dihapus di sini. Saya hapus di lewat ini, lewat Visual Studio Code. Coba hapus, saya hapus. Saya hapus aja. Ini solusi apabila yang ada kejadian error seperti tadi. Kita tunggu sebentar. Yes.
Oke, udah terhapus. Kemudian apabila sudah terhapus, kita jalankan perintah ini di terminal. Kita stop dulu servernya, TLS, kita hapus, kita clear. Oke, kemudian jalankan perintah ini. npm install, ini perintahnya, npm install di terminal. Oke, kita install lagi. Oke, kemudian npm run build. Ini coba kita atasi dengan ini, npm run build seperti ini. Oke, kita enter. Oke, udah coba kita tes. Memang sudah apa namanya, kita udah hapus, kita coba yang baru di sini. Oke, coba sekarang kita jalankan Laravel-nya. PHP Artisan Soft. Oke, running. Kita klik. Oke, kita coba login. Oke, sudah. Oke ya, ini solusi bagi yang mengalami yang apa namanya, yang kendala seperti tadi, dia tidak bisa muncul. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil ya, artinya menambahkan form login yang seperti ini. Jadi kalau kita klik login, dia akan muncul kayak gini. Artinya ini validasi ya, validasi yang kita belajar ya di dalam kelas. Nah, sekarang kita form loginnya sudah bisa kita buat. Sekarang coba kita login dengan akun yang telah kita buatkan, di dalam database. Nih, kalau kita buka database, lihat sini, ini kan sudah ada ya akunnya, admin@gmail.com, passwordnya tadi admin123. Coba kita login dengan akun itu, admin@gmail.com, password admin123. Ketika kita login di sini, login, nah, loginnya berhasil, tetapi di sini yang munculnya adalah not found. Not found artinya isi di dalam apa namanya, setelah berhasil login kan biasanya muncul dashboard admin ya, atau halaman home dari admin. Nah, kenapa bisa muncul not found seperti ini? Karena kita belum buat halaman home-nya. Halaman home-nya ini belum kita buat. Karena kalau di sini diarahkan loginnya, dia masuknya langsung ke dalam halaman home. Nah, home-nya ini belum kita buat. Nah, di Experiment ini di sini, untuk mengatasi ini, kita akan memodifikasi sedikit, melakukan sedikit perubahan. Artinya jika proses autentifikasinya berhasil, maka kita akan diarahkan ke dalam URL admin dashboard. Seperti kayak gini. Nanti akan diarahkannya seperti ini. Ke dalam halaman, bukan home lagi ya, kita mengubahnya di dalam admin dashboard yang bentuknya seperti ini. Kira-kira nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, akan kita ubah dengan URL seperti ini, sehingga nanti di dalam halaman dashboard kita akan mendesain nanti halaman adminnya seperti apa. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk membentuk seperti ini dari halaman home seperti ini menjadi halaman admin dashboard seperti ini, kita ubah di kode berikut. Buka ini, kemudian di dalam app provider, app provider, kemudian di dalam root service provider, ini yang Laravel 45 ya. Kemudian kita cari yang ini, yang kata ini home. Nah, kita cari ini yang home ini, kita ganti sekarang. Kita ganti menjadi halaman apalah, admin dashboard. Atau kalau mau diberikan default seperti ini juga boleh. Tapi kita ganti ini saja biar sama nantinya. Ganti menjadi admin
dashboard. Ya, seperti ini. Nah, artinya nanti apabila proses login berhasil, maka kita akan diarahkan ke dalam URL admin dashboard. Nah, dashboardnya memang belum kita buat. Nah, artinya nanti kapan kita buat dashboardnya di video lanjutan yang berikutnya. Nah, artinya sampai di tahap ini kita sudah berhasil buat form login. Form loginnya sudah berhasil kita buat. Nah, tapi ketika proses login berhasil, tetapi halaman home-nya atau dashboard adminnya belum ditemukan. Nah, berikutnya kita akan buatkan bagaimana membuat halaman dashboard di halaman admin ketika proses login berhasil dilakukan. Oke, kita akan membuat di proses video yang berikutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini, untuk yang video ini. Jadi saya ingatkan apabila tadi ada kendala untuk yang error seperti tadi, tidak muncul form loginnya, langkahnya itu tadi ya. Langkahnya pertama adalah misal error tidak muncul form login, ya pertama solusinya adalah satu, hapus folder not modul dalam project. Kemudian kedua, setelah dihapus, berikutnya adalah kita jalankan perintah npm install di terminal. Kemudian satu lagi, terakhir, jalankan perintah npm run build juga di terminal. Di terminal. Nah, ketika sudah dilakukan langkah seperti ini, maka jalankan PHP Artisan Serve lagi, maka errornya akan hilang. Oke, baik, sekian untuk video ini. Ketemu lagi di video berikutnya, bagaimana membuat halaman dashboard ketika halaman login admin berhasil dilakukan. Baik, terima kasih. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.